warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Ogan Komering Ilir. Saya Andriani. Saya Luciriani. Saya Muhammad Muklis. Saya Aricot Novariandi. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana perasaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perasaannya setelah tadi melaksanakan sesi coaching cukup puas, Pak, dengan jalannya sesi coaching yang tadi, Pak, dengan Ibu Lucy. Tadi coaching saya itu membicarakan tentang kerindangan, Pak, di lingkungan sekolah, seperti itu, Pak. Ya, syukurlah ya, Pak ya. Sebelum kita tutup sesi ini ya, Pak ya, Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang barusan Bapak lakukan bersama Bu Luci tadi. Yang pertama, bisakah Pak Muklis jelaskan nih, apa saja yang sudah Pak Muklis lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dari proses coaching yang saya lakukan tadi, Pak, menurut saya sudah menerapkan alur tirta, Pak. Dimulai dengan menanyakan tujuannya, tujuan dari proses coaching hari ini, kemudian identifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian ada rencana aksi yang ingin Ibu Lucy lakukan tadi, kemudian menanyakan tindakan atau tanggung jawab setelah melaksanakan menemukan permasalahan tadi, Pak. Nah, dia akan menemukan solusi-solusinya berdasarkan indikator yang kita bicarakan tadi, Pak. Saya kan ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh dalam sesi coaching tersebut. Jadi saya berusaha menggali informasi dari coach dari proses coaching yang saya lakukan tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Nah, dari pengamatan saya juga proses coaching yang sudah Pak Muklis lakukan tadi berjalan dengan baik. Iya, Bapak sudah berhasil terima kasih, menerapkan alur tirta Iya, Pak. dan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan juga sudah cukup efektif dalam membantu coaching mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Nah, dari situ nih, apakah Bapak merasa ada area yang masih perlu ditingkatkan tidak dari proses coaching tadi? Terima kasih, Pak, sebelumnya atas umpan baliknya. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap dari permasalahan yang tadi, Pak, sehingga saya bisa hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Karena kan kita juga dalam kompetensi coaching itu kan yang pertama tadi itu kan menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh. Nah, itu kan juga harus kita lakukan dalam proses coaching tersebut, Pak. Selain itu juga kan kompetensi coaching yang ingin lain itu kan kita harus menjalin kemitraan, relasi, sehingga ketika proses coaching itu nantinya dapat berjalan lebih optimal lagi, Pak. Jadi mengalir seperti alur tirta itu, Pak. Nah, Sesuai nama ya Pak ya? iya, Pak. Itu observasi yang bagus Pak. Pertanyaan terakhir nih dari saya, berdasarkan pengalaman Bapak pada coaching hari ini, kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, ya, saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang coaching itu, Pak, proses coaching tersebut. Karena
ternyata coaching tersebut juga perlu dikembangkan, baik itu sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang kepala sekolah. Karena saya di sini Pak ya posisinya sekarang sebagai seorang pendidik, coaching itu perlu diterapkan di lingkungan sekolah seperti kita mengcoaching anak-anak. Nah, itu kan juga bisa kita terapkan. Nah, walaupun dalam proses coaching menggunakan alur tirta di kelas itu tidak semuanya kita laksanakan. Misalnya Pak ya, di kelas itu kan ada siswa yang memiliki permasalahan. Nah, kita kan bisa mulai dengan identifikasi permasalahannya, kemudian rencana-rencana aksinya, kemudian tanggung jawab dari siswa tersebut. Itu Pak yang ingin saya kembangkan selanjutnya. Itu tujuan pengembangan yang sangat baik ya Pak Kris ya. Saya yakin dengan terus berlatih dan merefleksikan setiap sesi coaching, Bapak akan dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi tersebut. Apakah ada hal lain nih yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Saya rasa tidak Pak ya, cukup. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya dan umpan baliknya. Bermanfaat sekali Pak untuk saya, untuk proses coaching ke depannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Kris. Saya juga senang nih bisa membantu dalam proses pengembangan kompetensi coaching Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa terus meningkatkan keterampilan coaching yang lebih dari hari ini. Oh iya Pak. Saya akhiri sesi observasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Kris. Alhamdulillah. Mungkin di waktu yang sebentar ini Bu ya, sekitar mungkin 10 sampai 15 menit. Mungkin ada beberapa permasalahan yang ingin Ibu bicarakan, baik di sekolah, di kelas, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain ingin Ibu bicarakan. Monggo Bu, bisa bicarakan dengan Saya saya. cerita dulu ya Pak. Oh iya Bu. Jadi minggu yang lalu saya itu lewat di sebuah rumah. Oh iya. Di Bu. depan rumah itu ada pohon yang sangat besar sekali pohon itu. Oh, iya. Pohonnya bagus, membuat rumah itu jadi rindang. Pas minggu selanjutnya saya lewat depan rumah itu, saya lihat pohon itu sudah tidak ada lagi. Oh. Lalu saya tanyakan dengan ibu-ibu pemilik pohon itu, ya katanya saya tanyakan, Bu, kenapa pohon itu ditebang? Katanya pohon itu ditebang karena panas. Rumah maksudnya itu bukan panas tapi menutupi rumah dia. Jadi rumah dia nggak kelihatan. Nah, dari cerita itu saya sangat sedih sekali kenapa pohon itu harus ditebang dengan alasan tersebut. Oh ya Bu, jadi kita hari ini dari percakapan yang Ibu lakukan tadi sebagai coach, saya menangkap bahwasanya kita hari ini ingin berbicara tentang kerindangan itu Bu ya, yang ada di rumah tersebut. Nah, mungkin alasan dari pohon itu ditebang, Ibu tahu nggak kira-kira apa alasannya Bu? Kalau alasannya sih katanya karena menutupi rumah dia. Oh, menutupi rumah. Ya, karena pohonnya sangat besar jadi rumahnya tuh tidak kelihatan menutupi daun. Nah Bu, dari permasalahan tersebut Bu, dari permasalahan yang pohon ditebang tadi Bu ya, kira-kira bisa nggak kita sangkut pautkan dengan permasalahan di sekolah kita Bu? Kan di sekolah kita ini banyak Bu pohon-pohon besarnya. Nah, itu rencana saya Pak. Bu. Karena kejadian tersebut saya ingin mengajari siswa saya jangan menebang pohon sembarangan. Jadi biar sekolah kita tetap rindang Bu ya, biar asri karena banyak pohon-pohonnya Bu ya. Iya, betul. Nah, rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu tadi mengajarkan siswa-siswa agar tidak memotong pohon di lingkungan sekolah agar terrealisasi Bu untuk kedepannya? Apa Bu rencananya? Tentunya yang pertama saya mengajarkan kepada siswa untuk menyayangi tumbuhan. Itu yang Dan pertama. saya menyampaikan kepada siswa apa manfaat tumbuhan, yang salah satunya dia menghasilkan oksigen. Sedangkan manusia sendiri dia membutuhkan oksigen untuk bernapas.
Jadi Oh, dengan ya, hal Bu. tersebut, jadi siswa akan memelihara tumbuhan dengan baik. Oh ya Bu. Kira-kira nih Bu, dari penjelasan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kapan rencana Ibu tersebut akan Ibu lakukan? Rencana saya karena saya guru IPA untuk awalnya ya. pelajaran saya saja dengan cara yang sederhana, misalnya menyuruh siswa membawa tumbuhan Ya. ditanam di sekolah atau di depan kelas. Seperti itu. Mungkin ada rencana lain Bu yang ingin Ibu lakukan selain dalam pelajaran mungkin Bu Ada dikembangkan? mungkin waktu project. Oh, Ya, project Bu ya. project. Jadi berhubungan dengan project penguatan profil pelajar Ya. Pancasila Bu ya. Ya. Ya, menurut Ibu nih dari level 1 sampai 10 nih Bu ya. Permasalahan tentang pentingnya kerindangan di lingkungan sekolah itu berapa Bu? Skornya kalau menurut Ibu? Kalau skornya menurut saya, maksudnya untuk sekarang. Untuk sekarang ini Bu. Untuk sekarang menurut saya sebenarnya sudah bagus, cuma ini lebih ditingkatkan lagi biar saat mereka terjun ke masyarakat mempunyai kesadaran tentang tumbuhan. Oh iya. Mungkin sekitar 8 lah sekarang ini. Saya ingin tingkatkan menjadi 10. Oh bagus Bu, rencana yang Ibu kembangkan itu tadi sudah sangat bagus Bu ya. Mungkin karena kita sebagai seorang pendidik, nah agar siswa tersebut bermanfaat untuk di kehidupan masyarakat sekitar, dihubungkan dengan kerindangan yang tadi Bu ya. Jadi menjaga udara agar sirkulasi udara tetap bagus karena manusia juga membutuhkan oksigen. Jadi rencana yang Ibu lakukan itu sangat bagus. Mungkin itu saja Bu ya untuk sesi coaching kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan bertemu di sesi coaching selanjutnya mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Muflis. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang penting terkait proses observasi coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Baik Pak, saya siap mendengarkan. Pertama-tama saya akan mengamati nih dan menilai proses coaching antara Bapak dengan coachingnya Bapak. Siapa? Bu Uci ya? Diskusi. Baik, berdasarkan rubrik penilaian yang telah kita sepakati, adapun poin utama yang akan saya perhatikan, yang pertama adalah kesesuaian dengan alur tirta, kualitas pertanyaan yang Bapak ajukan kepada coach, ketiga respon coach terhadap pertanyaan Bapak, dan yang terakhir penerapan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini Pak? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak, saya rasa saya sudah memahami poin-poin tersebut. Apakah ada aspek lain Pak yang perlu saya perhatikan lebih dalam dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali Pak. Saya ingin Bapak fokus pada pengembangan kompetensi coaching Bapak. Nah, bisakah coba Bapak jelaskan nih kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak, menurut saya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Mungkin dua itu saja Pak yang akan saya kembangkan dari proses coaching hari ini Pak. Baik, sangat bagus Pak. Dari kedua kompetensi tersebut, yang mana nih yang akan Bapak fokuskan secara spesifik untuk diobservasi pada hari ini? Saya rasa Pak dari kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yang paling utama yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Pak dalam proses coaching tersebut. Baik, pilihan yang bagus ya Pak ya. Terakhir nih, indikator apa nih yang Bapak harapkan dapat tercapai dalam proses coaching kali ini? Dengan saya hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut Pak, saya ingin
coach yang saya coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu Pak yang fokus yang ingin saya kembangkan untuk indikatornya Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa kita sudah memiliki gambarannya ya, gambaran yang jelas untuk observasi pada hari ini. Silakan dimulai proses sesi coachingnya bersama coachingnya, semoga berhasil ya Pak ya. Terima kasih.